pagi adik-adik, puji syukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita dapat belajar bersama-sama akan firman Tuhan di kebaktian online pada pagi hari ini. Kita akan memulai kebaktian anak dengan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita nyanyikan sekali lagi ya, dengan gerakannya juga. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sebelum melanjutkan kebaktian kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau masih menyertai kami ya Tuhan, hingga pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama ya Tuhan memuji nama-Mu dan akan belajar akan firman-Mu. Berkatilah kebaktian pada pagi hari ini ya Tuhan, berkatilah kami, berkati juga untuk kakak-kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Tabur Firman-Mu Padaku. Kita akan belajar bersama-sama ya. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Selamat pagi adik-adik semua, apa kabar? Kakak harap hari ini semua baik ya. Dan kita juga harus selalu bersyukur kita dapat terus berkumpul di sekolah minggu, meskipun saat ini kita akan melakukan sekolah minggu melalui online. Sebelum kita untuk memulai ibadah dan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa yuk. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, di kesempatan kali ini kami bersyukur atas hari baik serta atas kesehatan yang boleh kami peroleh, sehingga kami bisa hadir di sini untuk bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kepadamu Bapa, bantulah diri kami dalam memahami apa yang Engkau kehendaki dan Engkau rencanakan dalam diri kami melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan, hingga firman itu bisa menjadi pedoman bagi diri kami,
sehingga dalam kami melihat agar kami bisa melihat dengan cara-Mu. Dalam kami bertindak agar bisa bertindak sesuai dengan kehendak-Mu, berkata-kata dalam kebenaran-Mu, serta bisa saling mengasihi sesuai apa yang telah Engkau teladankan bagi diri kami tentang kasih sejati. Semoga kami bisa menjadi perpanjang tangan-Mu, bisa menjadi ranting-ranting-Mu dalam menebarkan kasih kepada sesama kami, serta bisa membawa kabar sukacita bagi mereka yang terpanggil dan bagi yang membutuhkan. Di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita kan sudah berdoa. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18. Kakak ulangi lagi. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18. Kita baca sama-sama ya. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, kemudian hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberitakan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, sehingga engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikian sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada orang Manasye. Yang setengah itu berkatalah Yosua, demikian ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu, di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka, sampai Tuhan mengaruniakan kepada saudara-saudaramu
sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak akan mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, sekarang kita kan sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang kakak sampaikan tadi. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan cuplikan dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18. Kitab Yosua. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. kepada orang Ruben,
kepada orang Gad dan kepada suku Manasye yang setengah itu, berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata, dan haruslah menolong mereka, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu, seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian, bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami, akan kami lakukan. Dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, seperti Ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, kira-kira ketika adik-adik melakukan atau memenuhi sesuatu hal yang baru, gimana ya perasaan adik-adik? Ada yang tahu nggak? Mungkin takut atau ragu, seperti kayak adik-adik ikut lomba, atau mungkin pindah sekolah atau pindah rumah, ataupun naik wahana roller coaster. Pasti adik-adik kan merasakan takut dan ragu. Nah, kalau adik-adik tahu, kalau adik-adik merasakan itu, pernah merasakan itu, sama juga dengan Bapak Yosua atau Yosua. Yosua itu juga merasakan rasa takut dan ragu. Ragunya yaitu dia takut nanti kalau pada saat dia memimpin bangsa Israel, dia tidak akan disukai, ataupun bangsa Israel tidak akan nurut kepada Yosua, seperti Bapak Musa yang selama ini memimpin bangsa Israel untuk pergi ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, alasan Tuhan mengganti Yosua untuk memimpin bangsa Israel yaitu karena Bapak Musa sudah meninggal. Jadi Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Bapak Musa untuk memimpin bangsa Israel untuk sampai ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, Yosua sangat ragu dan takut kalau nanti bangsa Israel itu tidak mau nurut sama perintah Yosua yang disampaikan oleh Tuhan melalui Yosua. Sama seperti, takutnya nanti tidak sama seperti oleh Bapak Musa yang pada saat memimpin bangsa Israel. Nah, tapi Tuhan berkata dan berjanji kepada Yosua bahwa aku tidak akan pernah meninggalkanmu
dan aku juga akan selalu menyertaimu seperti aku juga menyertai seperti saat seperti saat Musa memimpin bangsa Israel. Aku juga akan selalu menyertai Bapak Musa pada saat memimpin bangsa Israel. Nah, janji Tuhan seperti itu. Nah, awalnya emang Yosua sangat takut dan ragu kalau mereka tidak akan mau nurut dan tidak akan mau mengikuti perintah dari Yosua yang diperintahkan oleh Tuhan. Tapi kenyataannya mereka sangat nurut dan mengikuti perintah dari Yosua, karena itu tadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel ataupun Yosua selama mereka pergi ke tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, termasuk adik-adik juga. Kalau adik-adik mungkin pindah sekolah atau pindah rumah, adik-adik nggak boleh takut ataupun ragu kalau nantinya adik mungkin tidak punya teman, tapi adik-adik di sana akan memiliki teman yang baru dan mungkin akan sayang sama seperti teman-teman yang lama. Nah, ataupun mungkin adik-adik mungkin takut atau ragu saat naik roller coaster. Adik-adik jangan lupa tetap berdoa sama Tuhan. Dimanapun, kapanpun, pasti Tuhan akan selalu menyertai adik-adik. Nggak pernah ninggalin adik-adik sedikit pun, kapanpun nggak pernah ditinggalin. Nah, termasuk juga pada saat ini wabah penyakit corona, adik-adik jangan lupa untuk selalu berdoa, meminta Tuhan untuk selalu disertai agar selalu sehat dan selalu ceria, dan agar segera pergi wabah penyakit ini. Kan Tuhan pernah janji kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan ataupun tidak pernah mendengarkan doa-doa kita. Tuhan cuma meminta kita untuk bersabar dan tidak lupa untuk meninggalkannya. Kalau kita harus sering berdoa dan dekat sama Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Tapi bukan cuma berdoa aja ya adik-adik, tetap selalu ingat protokol yang diminta sama pemerintah. Yang diminta sama pemerintah itu sebenarnya juga dari Tuhan, yaitu dari kita harus sering-sering cuci tangan. Jangan lupa sebelum makan kita harus cuci tangan, atau kita habis pergi harus cuci tangan. Jangan lupa juga pakai masker. Nah, kita juga harus ingat itu semua ya adik. Jadi kita itu nggak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan dalam kondisi apapun. Kita harus selalu ingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita kapanpun, dimanapun, kondisi apapun. Jadi kita nggak boleh kok Tuhan nggak dengerin sih doa kita kalau kita tuh minta untuk wabah penyakit ini hilang. Enggak, Tuhan bukan tidak mendengarkan, tapi Tuhan meminta kita untuk terus bersabar dan terus dekat sama Tuhan, agar kita selalu ingat bahwa Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Yuk kita mari berdoa yuk. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, hingga kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bimbing kami selalu Tuhan. Kami memerlukan-Mu di setiap langkah kami. Tuhan, kami selalu takut dan ragu bahwa penyakit ini gak akan hilang. Tapi kami yakin ya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada buat kami di setiap langkah kami ya Tuhan. Bantulah kami ya Tuhan, agar penyakit ini segera pergi. Kami yakin ya Tuhan, karena ini semua akan menjadi campur tangan-Mu. Kiranya kasih-Mu mengalir melalui dari kami, dan bantulah kami supaya kami bisa menjadi pewarta kasih-Mu kepada sesama kami, hingga melalui diri kami, sesama kami bisa merasakan berkat kasih karunia-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Jangan khawatir karena Tuhan selalu menyertai di setiap langkah kita. Kita akan menyanyikan lagu Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Adik-adik, sebelum menutup kebaktian kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami ya Tuhan. Engkau telah menyertai kebaktian anak ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami, berkatilah kedua orang tua kami, agar sehat selalu. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Pulihkanlah ya Tuhan keadaan di negara kami, agar ya Tuhan keadaan makin membaik dan kami dapat pergi ke gereja-Mu bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kemarin kan kalian mengikuti lomba. Nah, Kak Risma mau mengingatkan nih, nanti tanggal 1 November jam 5 sore di YouTube GKI Sepanjang akan diumumkan siapa yang menjadi pemenang lombanya. Jangan lupa ya. Dadah!